Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan mewawancara untuk analisa aspek finansial. Nah, di sebelah saya ada Pak Julius. Beliau seorang pelaku petani mandiri. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, saya tadi kan seperti yang sudah saya sampaikan, tadi saya melakukan wawancara mengenai analisa aspek finansial, Pak. Kan Bapak kan kebetulan punya kebun kelapa sawit ya, Pak ya. Pak, boleh nggak diceritakan berapa sih Pak jumlah dana yang dibutuhkan dalam pembangunan kebun kelapa sawit atau pembukaan lahan begitu Pak? Oke, baik, terima kasih. Untuk lahan, kebetulan untuk lahan saya ini bukan saya beli ya, itu pemberian atau warisan dari orang tua, sekitar 3 hektar. Kemudian yang saya beli sendiri itu ada 2 hektar. Jadi total saya punya lahan untuk saat ini 5 hektar. Kisaran biaya ini tidak termasuk pembelian tanah ya. Kisaran biaya untuk awal dari pengadaan bibit, penanaman di lapangan, pembersihan lahan itu kurang lebih 1 hektarnya ya 25 juta. Sekitar kurang lebih sekitar 20 sampai 25. Oke Pak. 20 sampai 25. Oke Pak. Berarti dalam memulai usaha ini apakah ada investor atau bagaimana ya Pak ya? Tidak, karena pribadi semuanya. Jadi kalaupun membutuhkan biaya, kita biasa pengajuan pinjaman ke perbankan ataupun ke koperasi. Itu sih. Begitu ya Pak. Ya, tadi kan sudah dijelaskan untuk lahannya sendiri kurang lebih 5 hektar ya Pak ya? Ya. Dalam memulai usaha ini Pak, tentu ada tahap-tahap awal seperti pembersihan lahan atau sejenisnya. Bisa diterangkan nggak Pak biaya kira-kira dalam proses awal seperti penambangan atau pembersihan lahan itu berapa ya Pak? Kalau lahan kita di sini kebanyakan lahan yang sebelumnya adalah ladang untuk pertanian padi. Jadi bersamaan setelah panen padi ladang ini, setelah itu kita tanam sawit. Jadi untuk biaya tidak begitu besar, karena untuk sebelum penanaman itu ada pekerjaan penebangan atau penebasan lahan, pembersihan lahan lah begitu ya. Itu dikerjakan bersama-sama antar petani. Begitu ya Pak ya. Antar petani mandiri. Jadi biaya minim mungkin sekitar ya kurang lebih 5 sampai 7 juta gitu ya. Nah, itu ada biaya konsumsi, BBM, alat gergaji mesinnya. Itu udah include ya Pak? Iya, betul. Terus Pak, tentunya sebelum pemulaian proses tanaman mungkin ada perlakuan khusus terhadap tanah seperti pemupukan atau apakah ada jenis yang lainnya begitu Pak? Kalau penanaman, sebelum penanaman kita siapkan ada 2 pupuk, yaitu pupuk dolomit dan pupuk rock fosfat atau RP. Ini tidak merupakan pupuk yang mahal, di pasaran banyak, jadi tidak begitu mahal. Mungkin untuk 1 hektar kita butuhkan biaya pupuk pertama kali penanaman sekitar 1 sampai 1,5 juta. Itu khusus pupuk dan upah pekerja. Udah gabung ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian Pak,
diaplikasikan ke tanah, apakah sudah dilakukan uji coba atau bibitnya sudah dapat sertifikat atau seperti apa ya Pak ya? Kalau bibit kita pasti menggunakan bibit yang bersertifikat, itu dari Balai Benih Resmi. Kalau di sini ini dari PPKS Parindo. BPS Parindo. Ya, jadi sudah tersertifikasi. Dan kita tidak berani menggunakan bibit-bibit yang tidak jelas asal usulnya. Oke, berarti sudah bisa dikatakan sudah teruji ya Pak ya, kualitas dari bibit ini sendiri ya Pak ya? Ya betul. Oke Pak, dalam setelah proses penanaman kemudian dalam tahap pemanenan sendiri, apakah ada peralatan yang dipergunakan, kira-kira berapa sih Pak anggaran untuk pembelian peralatan tersebut atau seperti apa ya Pak? Ya, untuk panen saya menyiapkan alat panen karena sawit masih belum tinggi. Itu saya yang paling apa, yang paling tinggi sekarang di usia 9 tahun. Bentar. Jadi belum memerlukan banyak alat panen seperti agrek, itu belum, masih menggunakan dodos. Masih menggunakan dodos ya Pak ya? Dodos, kemudian gerobak atau angkung itu, kemudian ada tonjok, gancu, parang dan lain-lain. Itu biayanya sekitar mungkin kurang dari 500.000 lah. 500.000 ya Pak ya? Ya, Kemudian Pak, itu untuk alat panennya saja ya, oh seperti ya, oke, dodos. baik Tapi Pak. kalau seperti angkung itu kan agak sedikit tinggi mahal, mungkin secara total 1 juta gitu. 1 juta ya Pak ya, untuk angkong sendiri ya Pak ya? Kemudian Pak, dalam proses pemanenan tentu diperlukan kendaraan operasional seperti itu ya Pak ya? Nah, dalam proses pelangsiran atau proses pemindahan bibit yang buah yang sudah dipanen, kendaraan apa yang digunakan Pak? Ini untuk kendaraan di pihak luar ya, bukan dari Dari pihak luar ya Pak? dari luar. Bisa dikatakan itu memang menyewakan kendaraannya untuk angkutan sejenis kelapa sawit. Jadi dihitungnya per angkutan itu rupiah per kilogram. Jadi kita tidak menggunakan kendaraan pribadi karena rata-rata si penyewa atau pemberi kendaraan ini dia sudah memodifikasi kendaraannya khusus untuk angkutan kelapa sawit ini, jadi lebih cocok dan lebih kuat. Oke Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan tadi Pak. Yang mungkin saya mohon izin untuk upload videonya Pak. Oke, silahkan. Terima kasih. Baik, demikian hasil wawancara saya kepada salah satu petani mandiri untuk tugas 2, yaitu analisa aspek finansial. Terima kasih.